Setelah Duan Lingtian dan yang lainnya keluar, mereka langsung dipimpin oleh para pemimpin kerajaan Tuhan. Setiap pemimpin bangsa, dengan kekuatan pemimpin bangsa di tangannya, memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa-dewa atas. Duan Lingtian baru saja keluar, hanya untuk merasakan serangan kekuatan yang tidak terlihat, dan kemudian dia membawanya jauh. Selama proses ini, dia bahkan bisa merasakan bahwa divine power di tubuhnya yang tidak secara khusus ditekan menjadi jauh lebih lambat. Rasa lemah menutupi seluruh tubuh. Ini adalah kekuatan dewa atas. Duan Lingtian kaget. Dia telah melihat kekuatan para dewa yang lebih rendah. Meskipun dia tidak sebaik hari ini, celahnya tidak besar. Jika dia memasuki alam dewa atas, dia pasti akan menghancurkan dewa-dewa biasa yang lebih rendah. Tapi sekarang, menghadapi kekuatan yang diberkati oleh Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Dewa Zhengming, dia benar-benar terkejut. Jika Anda mengatakan bahwa dewa berikutnya, dia pikir itu saja. Jadi, dewa atas, dalam pandangannya, jauh berbeda dari dewa yang lebih rendah. Tidak heran dikatakan bahwa satu jari sudah cukup untuk membunuh dewa yang lebih rendah, celahnya terlalu besar. Karena keterkejutannya, Duan Lingtian tidak sepenuhnya pulih ketika dia datang ke sisi Zhu Yingjun. Dia tidak sepenuhnya pulih sampai Yunhe mengirimkan suara itu dan berkata kepadanya, "Saudara Lingtian, Yang Mulia sedang berbicara dengan Anda." Setelah sadar kembali, Duan Lingtian tidak sulit untuk melihat bahwa orang lain dari kerajaan Zhengming juga telah keluar. Dan, semuanya bersama-sama. Bahkan jika Anda tidak menghitungnya, Anda dapat melihat bahwa orang-orang yang memasuki kerajaan Zhengming kali ini kehilangan tidak lebih dari 10 orang. Tuhan, Duan Lingtian memandang Zhu Yingjun, apa yang baru saja Anda katakan kepadanya? Melihat Duan Lingtian teralihkan, wajah Zhu Yingjun tersenyum seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun kesal. "Tuan Istana Duan, kali ini, Anda dapat dianggap memberi kami wajah panjang pada kami Zhengming Shenguo. Pertama di klasemen pribadi, lebih dari 10.000 poin. Itu memecahkan rekor klasemen pribadi sebelumnya di Destiny Canyon. Dan bahkan dengan itu, membantu kerajaan Dewa Zhengming memecahkan rekor sebelumnya dari klasemen kerajaan Dewa di Ngarai Takdir. Selamat, Tuan Istana Duan. Selamat, Yang Mulia. Sekelompok orang yang keluar dari kerajaan Zhengming hidup-hidup juga memberi selamat kepada Duan Lingtian dan Zhu Yingjun. Banyak orang memandang Duan Lingtian dengan rasa syukur di mata mereka. Di Destiny Canyon mereka pernah bertemu dengan Duan Lingtian, mereka mengira Duan Lingtian akan memperlakukan mereka seperti orang lain dari kerajaan Tuhan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Duan Lingtian tidak bermaksud untuk mengincar mereka. Semakin banyak orang dari kerajaan lain jatuh, semakin mereka menghargai Duan Lingtian. Orang-orang dari kerajaan lain, yang merasakan kerugian paling sedikit, memiliki lebih dari selusin orang yang tinggal di dalamnya selamanya. Tiba-tiba, Master Istana Kerajaan Dewa Zhengming melihat sekeliling dan tidak bisa menahan nafas. Tatapan banyak orang tanpa sadar jatuh pada Duan Lingtian. Orang-orang dari kerajaan besar Tuhan telah menderita kerugian besar kali ini, dan mereka tidak dapat dipisahkan dari orang-orang muda di hadapan mereka. Namun, tidak ada yang mengira Duan Lingtian sedang membunuh embrio, atau semacamnya. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan melakukan hal yang sama seperti Duan Lingtian. The Destiny Canyon, kerajaan Tuhan, bersaing untuk klasemen pribadi, dan bersaing untuk semua yang dilihat siapapun di dalamnya, termasuk poin, kekayaan, dan hadiah aturan yang diperoleh setelah membunuh. Lawan, khusus untuk membunuh orang dari kerajaan lain, ada aturan ganda untuk memberi penghargaan ini, yang membuat orang tidak tahan lagi. Berbeda dari kegembiraan kerajaan Dewa Zhengming, orang-orang kerajaan dewa lainnya, termasuk penguasa negara, memiliki wajah yang buruk karena mereka telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Tentu saja, ada seorang penguasa kerajaan dari kerajaan Tuhan, wajahnya pulih setelah saat yang suram. Itu adalah penguasa kerajaan Dewa Yuhong, Guan Baoyu. "Gadis, terima kasih." Guan Baoyu memandang Lang Chunyuan dan mengucapkan terima kasih melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, ada senyuman di wajahnya, dan dia terus terang berkata, "Selamat telah memasuki alam para dewa." Pada saat ini, orang lain di kerajaan ilahi Yuhong juga bereaksi dan memberi selamat kepada Lang Chunyuan berulang kali, bahkan jika mereka tidak mengenalnya, mereka melakukan banyak pekerjaan dangkal. Orang lain dari kerajaan Tuhan, mereka yang kalah lebih sedikit, dan kali ini kerajaan Tuhan mereka sendiri juga masuk dalam 10 besar kerajaan Tuhan, suasana hati mereka dengan cepat pulih.
Adapun bagi mereka yang menderita kerugian lebih besar, seperti kerajaan ilahi Xuanheng, kerajaan ilahi Ramo, dan kerajaan ilahi Yansheng, kulit mereka tidak pernah terasa lebih baik dari awal hingga akhir. Kali ini, mereka kalah banyak, dan tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk masuk 10 besar klasemen kerajaan dewa. Pergilah, segera, 3 orang dari kerajaan Tuhan pergi di bawah kepemimpinan 3 tuan kerajaan, dan mereka bahkan tidak menyapa orang lain. Segera setelah itu, orang lain dari kerajaan Tuhan pergi, yang sedang menerbangkan kerajaan Tuhan. Kali ini 10 besar klasemen kerajaan dewa juga tidak ada hubungannya dengan kerajaan dewa Fei Yang, dan tidak masuk akal untuk terus bertahan. Mencapai 10 besar, bertahan, dan menunggu hadiah dari Canyon of Destiny. Jika itu normal, bahkan jika kerajaan Tuhan Anda sendiri tidak berhasil masuk 10 besar, tidak apa-apa untuk menunggu dan melihat pahala yang diperoleh oleh kerajaan lain. Tapi kali ini, mereka tidak dalam mood seperti ini. Pemimpin kerajaan dewa terbang, Xiao Yiyuan, sebelum pergi, dia melirik gadis yang dikelilingi oleh orang-orang kerajaan dewa pelangi giok. Di kedalaman matanya, niat membunuh melintas, dan dia mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Gadis itu, melangkah ke alam dewa. Jika dia memasuki kerajaan Fei yang ilahi, dia dapat membunuh lawan dengan perintah Tuhan. Setelah meninggalkan kerajaan dewa Fei Yang, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin bukan lawan gadis itu. Segera, sebagian besar dari 2 lusin orang dari kerajaan Allah pergi satu demi satu. Mereka tidak berhasil mencapai 10 besar, ditambah dengan kerugian besar kali ini, mereka tidak ingin tinggal di sini. Tak lama kemudian, hanya ada 12 orang dari kerajaan Tuhan. 10 kerajaan dewa, kali ini memenangkan 10 besar kerajaan dewa, sedangkan untuk 2 kerajaan dewa lainnya yang tinggal, karena kedua dewa ini, orang-orang di 10 besar klasemen pribadi. Seperti biasa, pertempuran untuk kerajaan dewa di Destiny Canyon, dan penyelesaian akhir daftar hadiah adalah 1 hari dan malam setelah pertempuran untuk kerajaan dewa di Destiny Canyon. Meskipun saya tidak tahu mengapa menunggu begitu lama, semua orang masih menunggu dengan sabar. Panggilan, entah kapan, 3 sosok lansia muncul. Tidak ada orang lain, itu adalah elder ketiga kalajengking iblis dari Yinyuan Tianzong dari Sekte Tingkat Dewa, 3 dewa tingkat menengah, yang dapat bekerja sama untuk melawan keberadaan dewa tingkat atas biasa. Sebelumnya, mereka bertiga telah muncul, ingin memenangkan Duan Lingtian dan Lang Chunyuan untuk bergabung. Namun, pada akhirnya Lang Chunyuan berencana untuk memasuki Hanshan Tianqi, dan mereka hanya dapat menargetkan Duan Lingtian. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka mundur ke tujuan kedua, kali ini di Destiny Canyon, dan pertunjukan pertempuran kerajaan Tuhan sangat menakjubkan. Pertama di klasemen pribadi, koreksi untuk membantu kerajaan Mingshen memenangkan tempat pertama dalam klasemen kerajaan dewa. Pertunjukan di Canyon of Destiny sangat mengejutkan. Yang paling penting adalah bahwa Duan Lingtian benar-benar menerobos ke ranah Kaisar Dewa Tengah di Ngarai Takdir, dan sepenuhnya mengkonsolidasikan budidayanya. Inilah yang tidak pernah mereka duga. Penjahat, bahkan jika mereka bertiga hidup untuk waktu yang lama dan telah melihat begitu banyak orang jenius dan penjahat, pada saat ini, melihat Duan Lingtian, mereka masih mengucapkan kejutan di hati mereka. Duan Lingtian, Yuan Tianzong tersembunyi, kami akan membantumu memasuki alam Kaisar Dewa Atas. Pada saat itu, kamu secara resmi akan melalui formalitas dan memasuki Yuan Tianzong tersembunyi kami. Salah satu dari 3 kalajengking iblis berkata dengan keras kepada Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata sesepuh kalajengking iblis, di bawah mata semua orang di sekitarnya, dia tersenyum dan berkata, "Senior, panen saya kali ini di luar imajinasi saya sendiri. Saya memiliki di tubuh saya hadiah aturan untuk hadiah tantangan terakhir dari Destiny Canyon dan Kerajaan Tuhan. Saya belum sepenuhnya mencernanya. Selain itu, saya akan segera menerima hadiah aturan pertama di klasemen pribadi. Mungkin, hanya ini yang cukup untuk membantuku memasuki alam Kaisar Dewa Atas." Duan Lingtian melihat lebih dalam ke pihak lain setelah berbicara. Dan wajah orang lain memadat dalam sekejap, dan kemudian dia saling melirik dengan 2 tetua kalajengking iblis lainnya. Setelah berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara, dia berkata kepada Duan Lingtian lagi, "Duan Lingtian, masukkan Yinyuan kami sebelum Tianzong, jika Anda melangkah ke alam Kaisar Dewa yang lebih tinggi sendirian,
Yin Yuan Tianzong kami dapat membantu Anda sepenuhnya mengkonsolidasikan penanaman Kaisar Dewa. Petik 2. Sebagai tambahan, Yin Yuan Tianzong kami akan memberimu. Ketika lelaki tua itu terus berbicara, mata 12 kerajaan dewa yang hadir juga sedikit lebih mengejutkan. Tanpa diduga, Yin Yuan Tianzong bersedia membayar harga yang begitu besar untuk memenangkan Duan Lingtian. Dan Duan Lingtian juga merasakan ketulusan dari Yin Yuan Tianzong, karena hal-hal yang dia janjikan di belakang orang tua itu juga sangat dia butuhkan. Mereka semua adalah harta yang dapat membantunya melangkah ke alam dewa lebih cepat. Jika para pendahulu benar-benar dapat mewakili Yin Yuan Tianzong dan memenuhi janji yang Anda katakan sebelumnya, saya bersedia bergabung dengan Yin Yuan Tianzong. Duan Lingtian setuju tanpa ragu-ragu. Jika dia tidak setuju, dia benar-benar bodoh. Adapun pencarian Yin Yuan Tianzong, tidak lebih dari harapan bahwa sosok hebat akan muncul di sekte sendiri, yang dapat diserang di luar dan dipertahankan di dalam. Duan Lingtian bukanlah orang yang mau dikendalikan. Namun, memasuki sekte surgawi Yin Yuan, tetapi tidak perlu khawatir terikat, karena dia akan dikirim oleh tanah percobaan dewa ini setelah dia hanya tinggal di sana selama 2 tahun. Kembali ke dunia luar, kembali ke istana 10.000 hukum. Selamat untuk ketiga tetua. Seperti yang dijanjikan Duan Lingtian, para pemimpin kerajaan besar para dewa berterima kasih kepada 3 kalajengking iblis tua. Serigala Cunyuan, Parubaya yang anggun muncul kembali, dan itu adalah Namong Chei, penguasa Hanshan Tianqi, dan begitu dia muncul, dia pergi ke sekitar Lang Cunyuan dan menatapnya dengan senyuman. Selamat telah memasuki alam dewa. Janji saya sebelumnya masih berlaku. Jika Anda memasuki alam dewa, sebelum memasuki Hanshan Tianqi dapat membantu Anda sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Namong Chei terus terang berjanji. Namun, hampir pada saat suara Namong Chei turun, Divine Power Lang Cunyuan naik secara bergolak, kekuatan ilahi yang kokoh dapat digunakan dengan bebas, seperti lengan, tanpa tanda-tanda ketidakstabilan. Melihat ini, murid penguasa kerajaan Pelangi Giok, yang paling dekat dengan Lang Cunyuan, menyusut, dan wajahnya terkejut, bagaimana ini mungkin? Saat ini, dewa dan kerajaan utama yang hadir adalah dewa yang lebih rendah atau dewa tengah, dan yang terlemah adalah dewa yang lebih rendah yang telah sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka. Oleh karena itu, mereka sangat akrab dengan aura kekuatan dewa dari dewa yang lebih rendah yang juga telah mengkonsolidasikan basis kultivasi. Karena itu, dengan keluarnya kekuatan supernatural Wolf Cunyuan, nafas familiar datang, yang mengejutkan mereka tanpa bisa dijelaskan. Serigala Cunyuan ini tidak hanya melangkah ke alam para dewa, tetapi juga benar-benar mengkonsolidasikan budidaya dewa yang lebih rendah. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana itu bisa terjadi? Sepertinya dia begitu yakin sebelum masuk sehingga dia mengatakannya pada saat itu, tapi tidak ada yang mempercayainya. Jika bukan karena kenyataan, bahkan jika ayahku bangkit dan memberitahuku, aku tidak akan mempercayainya. Tuan dari dewa utama terkejut. Apa yang terjadi pada gadis di depan mereka, dalam pandangan mereka, benar-benar merusak kognisi mereka. Jika dikatakan bahwa ada kesempatan di ngarai surga dan takdir untuk membantu orang mencapai alam dewa, mereka percaya. Tetapi jika mereka dapat membantu orang memasuki alam dewa, mereka juga dapat membantu orang mengkonsolidasikan kultivasi mereka, tetapi mereka tidak mempercayainya. Karena mereka semua pernah berada di Destiny Canyon. Apalagi banyak dari mereka berada di alam para dewa. Saya ingat, Anda berjanji sebelumnya bahwa jika saya memasuki alam dewa yang lebih rendah dan mengkonsolidasikan kultivasi saya, upacara pertemuan yang diberikan kepada saya akan menjadi alam dewa tengah. Lang Cunyuan memandang Namong Chei, matanya berkedip karena gembira. Nanti, aku akan mendapat hadiah kedua dalam daftar klasemen pribadi, yang akan membantuku bergerak maju. Kamu Hanshan Tianqi, bantu aku memasuki alam dewa peringkat menengah, tetapi itu juga bisa menyelamatkan beberapa. Kata-kata Lang Cunyuan membuat semua lord dan yang lainnya hadir sedikit terdiam. Dibandingkan dengan jalan dari dewa bawah ke dewa tengah, pahala kedua dalam klasemen pribadi tampaknya tidak menjadi masalah besar, bukan? Sekalipun itu membantu, bantuannya kecil. Pertempuran para dewa di ngarai takdir berarti bahwa pahala dari klasemen dewa sangat membantu para dewa, pahala klasemen pribadi terutama untuk para dewa. Tentu saja, ada bantuan untuk para dewa, tetapi bantuan itu sangat kecil. Penjahat, raksasa, mengerikan, tetua iblis ketiga dari Yuan Tianzong tersembunyi,
melihat Lang Chunyuan lagi pada saat ini, juga sedikit rumit, dan merasa bahwa dia telah kehilangan matanya. Gadis ini bahkan lebih mempesona daripada yang dibayangkan. Hanya saja harga yang harus dibayar gadis itu untuk masuk ke Hidden Yuan Tianzong juga sangat tinggi. Dengan harga ini, mereka tidak bisa menjadi master. Dan bahkan jika mereka mengirim pesan itu kembali, itu sudah terlambat, kecuali tidak ada gadis di Hanshan Tianqi. Namun, mereka menilai kemungkinan ini sangat kecil. Fakta membuktikan bahwa tebakan ketiganya benar. Penguasa dari Hanshan Tianqi, dewa atas nama Chei, setelah terkejut sesaat, memandang Lang Chunyuan, wajah asli yang tenang dan semilir tidak lagi, digantikan oleh gelombang keajaiban. Wolf Chunyuan, saya berharap itu melangkah ke alam dewa berikutnya. Petik 2. Tapi, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya melangkah ke alam dewa yang lebih rendah, tetapi juga sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Namong Chei berseru lagi dan lagi. Kalau begitu kamu ingin aku masuk ke Hanshan Tianqi? Tanya Wolf Chunyuan. Namong Chei tersenyum ringan saat mendengar kata-kata, itu wajar. Lagi pula, sejak awal aku sudah berjanji padamu. Sekarang ikuti aku kembali ke Hanshan Tianqi. Hanshan Tianqi akan melakukan yang terbaik untuk membantumu melangkah ke alam Dewa Tengah secepat mungkin. Saat kamu melangkah ke alam Dewa Tengah, kami akan membawamu ke Gunung Dingin Tianqi. Jalan Namong Chei. Oke, aku akan pergi denganmu. Lang Chunyuan menanggapi dengan gembira, dan begitu dia pergi ke sisi Namong Chei. Dan Namong Chei mengangguk ke kalajengking iblis tua ketiga dari Yinyuan Tianzong, dan kemudian mengangguk kepada penguasa kerajaan Yuhong, sebelum membawa Lang Chunyuan dan pergi. Pergilah ke Hanshan Tianqi, gadis ini ditakdirkan untuk melayang ke langit. Banyak orang menghela nafas dengan emosi. Di masa depan, dewa tingkat tinggi ketiga dari Hanshan Tianqi mungkin adalah gadis ini. Seseorang berkata begitu lagi. Kalaupun Namong Chei pergi bersama Lang Chunyuan, orang-orang di tempat kejadian masih terus menghela nafas. Ada banyak orang yang iri pada gadis, tapi ada sedikit orang yang cemburu. Hal semacam ini, kecemburuan tidak datang. Kuharap kakak si senior bisa melangkah ke alam dewa peringkat menengah sebelum meninggalkan tempat persidangan dewa ini. Duan Lingtian diam-diam berkata, dia tidak berpikir bahwa Hanshan Tianqi akan kembali, tetapi bahkan jika Hanshan Tianqi ingin kakak perempuan keempatnya untuk memasuki alam dewa tengah secepat mungkin, itu akan memakan waktu. 2 tahun, apakah itu cukup? Sekarang, hanya 2 tahun sebelum orang luar yang berada di tempat pengadilan para dewa dikirim keluar dari tempat pengadilan para dewa. Kakak perempuan keempatnya seperti ini, begitu juga dia. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Duan Lingtian, segera, mata tetua ketiga dari kalajengking iblis Yinyuan Tianzong juga jatuh ke tubuh Duan Lingtian, kita juga harus pergi. Meskipun hadiah peringkat pribadi perjuangan kerajaan ilahi takdir Kenyan belum turun, hadiah untuk orang itu tidak perlu menunggu di luar ngarai takdir untuk mendapatkannya, dan dapat diperoleh di mana saja di dunia ini. Juga, hanya hadiah dari daftar klasemen kerajaan ilahi yang harus diperoleh di luar ngarai takdir. Karena ngarai surga harus merasakan nafas ordo Tuhan di dekatnya. Tuhan, kakak Yunhe, selamat tinggal. Duan Lingtian menyapa Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Dewa Zhengming, dan Yunhe, yang berada di belakang Zhu Yingjun, segera setelah menanggapi tetua ketiga kalajengking iblis. Kemudian, dia mengangguk ke yang lain, dan di bawah mata mereka yang membuat iri, meninggalkan area di mana ngarai takdir berada bersama tetua ketiga dari kalajengking setan Yuan Tianzong tersembunyi. Setelah Duan Lingtian dan Lang Chunyuan pergi satu demi satu, banyak orang dari 12 kerajaan dewa yang hadir bahkan mulai membandingkan Duan Lingtian dan Lang Chunyuan. Duan Lingtian juga seorang penjahat. Meskipun dari situasi saat ini, Lang Chunyuan lebih baik dari Duan Lingtian, itu mungkin tidak benar di masa depan. Mungkin, tidak peduli apa, rekor yang mereka buat di masa lalu dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan di Destiny Kenyan mungkin tidak akan dipecahkan oleh siapapun di masa depan. Kali ini, Duan Lingtian tidak hanya memecahkan rekor sebelumnya dari klasemen Destiny Kenyan dan Kerajaan Dewa, tetapi juga poin terakhir Lang Chunyuan, dan juga memecahkan rekor sebelumnya. Namun, karena Duan Lingtian memimpin dalam memecahkan rekor, dia tidak dapat menikmati hadiah pemecahan rekor ekstra. Kali ini, Duan Lingtian akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Dengan tambahan apa yang dia peroleh di ngarai surga dan amanat, mungkin ada harapan nyata untuk memasuki alam kaisar dewa atas.
Dalam seruan orang-orang dari kerajaan besar, Duan Lingtian juga mengikuti kalajengking iblis Yinyuan Tianzong ketiga. Namun, tidak lama setelah dia pergi, Duan Lingtian masih dalam perjalanan, tetapi cakrawala sudah menderu, dan kemudian dua balok dengan warna berbeda jatuh dari langit. Wow, wow, detik berikutnya, Duan Lingtian diselimuti oleh dua sinar cahaya ini. Tiga tetua kalajengking iblis berada di satu sisi, dan memandang Duan Lingtian yang telah berhenti lebih dulu. Matanya berkedip, kali ini, Duan Lingtian memenangkan lebih dari sekadar hadiah pertama di klasemen. Seharusnya ada hadiah pemecah rekor. Duan Lingtian adalah pemenang terbesar dalam pertempuran kerajaan Tuhan di Destiny Canyon kali ini. Saya hanya tidak tahu bagaimana Lang Chunyuan berhasil menerobos ke dewa yang lebih rendah dan sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya. Menurut pendapat saya, bahkan jika Duan Lingtian menerima semua hadiah ini untuknya, dia mungkin tidak dapat pergi. Itu dia, ... Dengan penonton dari tiga tetua dari kalajengking iblis Yinyuan Tianzong, Duan Lingtian berhasil menerima dua penghargaan yang jatuh dari langit. Dua penghargaan, salah satunya adalah yang pertama di klasemen pribadi. Yang lainnya adalah hadiah yang memecahkan rekor. Dua penghargaan, yang terakhir jelas lebih baik. Awalnya, Duan Lingtian masih khawatir tentang apakah kedua hadiah ini akan dihilangkan oleh hadiah aturan sombong di tubuhnya. Bagaimanapun, hadiah aturan yang berasal dari tantangan terakhir ngarai takdir akan menolak hadiah aturan umum dari. Bahkan sebelum ini, banyak penghargaan aturan dihancurkan dan banyak penghargaan aturan terbuang percuma. Namun, ketika dia melihat dua penghargaan ini memasuki tubuh dan hidup berdampingan secara harmonis dengan aturan hadiah, dia diam-diam menghela nafas lega, benar-benar lega. Ketiga hadiah ini, jika aku benar-benar menyerapnya, bahkan jika aku masih tidak bisa memasuki alam kaisar ilahi atas, aku pasti tidak akan jauh. Pada saat itu, dengan bantuan Yinyuan Tianzong, konsolidasi budidaya seorang kaisar dewa. Harapan, sebelum keluar, gabungkan budidaya seorang kaisar dewa. ... Duan Lingtian tahu betul bahwa dia pergi ke Yinyuan Tianzong kali ini terutama untuk berkultivasi. Mengandalkan tiga penghargaan dalam tubuh seseorang untuk berlatih, mengandalkan bantuan Yinyuan Tianzong. Dalam 2 tahun ke depan, jika tidak ada kecelakaan, tidak mungkin untuk mendapatkan peningkatan cepat yang sama di Canyon of Destiny, dan hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan hadiah aturan yang harus berjalan. Aku tidak tahu, kecuali aku dan kakak senior Si, bagaimana kabar semua orang. Namun, kemungkinannya tidak sebaik kita. ... Ketika Duan Lingtian dan Lang Chunyuan pergi ke Yinyuan Tianzong dan Hanshan Tianqi masing-masing, orang-orang yang datang bersama mereka juga berada di benua Tianan dan di Bei, mencari peluang mereka sendiri. Beberapa orang telah meninggal, beberapa orang selamat tetapi juga menjadi lebih kuat. ... Waktu berlalu, seperti seekor kuda putih yang lewat. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi berlalu. Dunia luar, di sekolah 10.000 Fa, selain formasi di mana awalnya hanya ada satu orang kuat yang duduk di kota. Sekelompok tokoh berkumpul, jelas semuanya untuk menyaksikan kegembiraan. 3 tahun, sebentar lagi, mereka akan keluar. Kali ini, konon banyak orang tewas. Ya, bola jiwa banyak orang yang hancur. ... Saat ini, kelompok orang yang berkumpul di sini adalah para guru dan siswa sekolah 10.000 Fa. Katamu, kali ini, apakah ada yang melangkah ke alam dewa? Seorang siswa dari garis warisan tiba-tiba melihat orang-orang yang berada di garis keturunan yang sama di sekitarnya, dan mengatakan sesuatu dengan lembut. Tiba-tiba, sekeliling menjadi sunyi untuk beberapa saat, dan kemudian seseorang berkata, jika seseorang melangkah ke alam dewa, maka kemungkinan besar itu adalah orang yang ada di dalam istana. Jika tidak ada kecelakaan, beberapa hari ini, sekelompok penjahat jenius yang telah memasuki tanah pengadilan para dewa di sekolah 10.000 Fa akan keluar darinya. Karena ini, belum ada yang keluar darinya, dan sekelompok orang berkumpul di luar area teleportasi dari tanah ujian Tuhan. Tentu saja, orang-orang ini bukanlah semua orang yang hanya menyaksikan kegembiraan. Beberapa orang adalah pasukan tingkat dewa kelas berat, mereka menunggu di luar, menunggu orang-orang dari pasukannya masing-masing keluar, dan pada saat yang sama segera menyebarkan berita dan kembali ke pasukan masing-masing. Di Akademi Wan Fa, meski mereka pelajar, mereka hanyalah pelajar. Tinggal di sekolah 10.000 Fa juga melakukan yang lebih baik untuk kekuatan di belakangnya. Selain itu,
Mereka semua diberikan tugas, tinggal di Istana 10.000 Hukum. Mereka dapat menikmati beberapa hal dari Istana 10.000 Hukum, tetapi pada saat yang sama mereka juga bisa mendapatkan perlakuan istimewa dari pasukan mereka sendiri. Kali ini, sekte monarki kita juga kehilangan satu orang. Kecuali saudara Hulanki yang sayangnya jatuh ke dalam, kakak senior Meng Yu dan kakak senior Murong Haitang semuanya hidup dengan baik. Saya hanya tidak tahu apa tingkat kultivasi mereka sekarang, apakah mereka telah memasuki alam kaisar dewa atas. Seorang siswa sekolah 10.000 Fa dari sekte monarki, menatap formasi teleportasi di depan, bergumam di dalam hatinya. Murong Haitang dan Meng Yu adalah dua putra agung monarki. Adapun Hulanki, sebelum dua putra agung monastisisme datang ke sekolah 10.000 Fa, di dalam sekolah 10.000 Fa, murid biarawan yang paling menonjol. Tentu saja, dia mampu menjadi murid biarawan terbaik di sekolah 10.000 Fa, berkat Duan Lingtian. Sebelum Duan Lingtian membunuh murid Dewa Biarawan Wang Yunseng, Hulanki hanyalah anak kedua Wanian di antara murid Dewa Biarawan di Akademi Wanfa. Setelah Wang Yunseng meninggal, dia menerima tawaran. Namun, kali ini, bola jiwa Hulanki hancur, dan tampaknya hilang di dalam. Namun, meskipun Hulanki meninggal, Murong Haitang dan Meng Yu, dua dewa biara yang lebih kuat, tidak mati, oleh karena itu, para dewa biara menantikan kultivasi mereka. Apakah kamu keluar? Murid raja ini tiba-tiba menerima pesan, dan hatinya membeku untuk beberapa saat, dan dia tidak berani mengabaikan, dan menjawab berulang kali, wakil guru, mereka belum keluar. Bukan orang lain yang mengiriminya pesan, tetapi Lu Tianfeng, wakil guru agama monastik. Belum keluar, di dalam penghuni sekte biarawan, Lu Tianfeng, yang menerima balasan, sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, selain menatap kedua putra suci itu, Anda juga menatap Duan Lingtian itu. Saya sangat penasaran, tidak mati di tempat pengadilan Tuhan itu. Petik 2, Lu Tianfeng mengatakan lebih banyak. Ya, wakil majikan Anda. Murid Dewa Raja yang berada di sekolah 10.000 Fa menjawab, dan pada saat yang sama dia diam-diam memfitnah, ajaran telah menyebar selama 2 tahun terakhir, wakil guru ini, dan Duan Lingtian memiliki musuh hidup dan mati. Benarkah? Saya mendengar bahwa wakil majikan juga merusak bidang sekuler di kampung halaman Duan Lingtian. Di antara mereka, saya khawatir banyak kerabat dan teman Duan Lingtian juga meninggal bersama, bukan? Pikiran terakhir adalah tebakan dari murid ajaran Yuan Shen. Jika Duan Lingtian belum mati, wakil majikanmu, aku khawatir sakit kepala. Orang dewasa seperti itu punya bakat dan pandai menghadapi langit. Beri dia waktu untuk tumbuh cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, murid monarkis ini tiba-tiba teringat adegan menyaksikan Duan Lingtian membunuh santo monarkis mereka Wang Yunseng di masa lalu, dan hanya merasa gemetar. Jika Duan Lingtian dapat tumbuh dengan lancar, haruskah saya juga berencana untuk meninggalkan monarki? Jika dia tumbuh sampai pada titik di mana dia tidak takut pada monastisisme, dia harus dilikuidasi. Mungkin, maka semua orang di seluruh monastisisme akan dilikuidasi. Murid pengajar dewa yang mengerikan ini sudah mulai membuat perhitungan kecil di dalam hatinya. Sebenarnya, dia sedang memikirkan hal ini sekarang, dan Lu Tianfeng juga memikirkan hal ini. Untuk periode Lingtian itu, lebih baik jika kamu mati di dalam. Jika kamu belum mati, dan kamu telah memasuki ranah Kaisar Ilahi Tengah, maka kamu benar-benar harus berhati-hati. Memikirkan hal ini, wajah Lu Tianfeng menjadi sedikit suram. Jelas dia adalah seekor semut, dia bisa mencubit sampai mati sesuka hati, tetapi pihak lain bersembunyi di sekolah 10.000 Fa, membuatnya tidak berdaya. Istana Wanfa. Di halaman yang luas, seorang lelaki tua sedang bermain catur dengan seorang pemuda. Mereka akan segera keluar, bukankah kamu pergi ke sana untuk berjaga? Orang tua itu meletakkan bidak catur dan bertanya kepada pemuda itu sambil tersenyum. Pemuda itu tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata, saya telah menunggu selama 3 tahun. Saya tidak terburu-buru saat ini. Saya hanya tahu bahwa mereka semua aman sekarang, itu sudah cukup. Kamu bisa menahan nafas. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, matanya berkedip. Kali ini, saya tidak tahu apa yang telah diperoleh gadis dan anak itu. Jika Anda berdua memiliki terobosan, istana batin Anda akan berada di jalur yang sama kali ini. Di pusat perhatian, petik 2, orang tua itu bukanlah orang lain,
tapi penguasa sekolah 10.000 Fa, Subili. Adapun pemuda, itu Yang Yuchen, saudara ketiga dari istana bagian dalam. Saya yakin mereka tidak akan mengecewakan Anda. Yang Yuchen tersenyum. Orang tua itu mengangguk, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kakak majikanmu, belum ada kabar. Tidak, wajah Yang Yuchen menjadi langka dan serius. Menghitung waktu, kakak perempuan Tuan juga harus kembali. Seharusnya karena beberapa situasi tak terduga di dunia luar itu, dan kemudian aku tidak kembali. Di luar dunia, orang tua itu menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata, menghitung waktu, saya akan lulus tugas. Aku pergi kali ini, dan aku tidak tahu apakah aku bisa kembali dengan selamat. Nak, tidak bisakah kau membiarkan aku khawatir dan mengambil alih sebagai raja istana? Berbicara tentang nanti, lelaki tua itu menatap Yang Yuchen lagi dan bertanya. Kepala istana, saat ini, Yang Yuchen menjadi langka dan serius di depan Subili. Aku benar-benar tidak berniat menjadi penguasa istana-istana 10.000 studi Dharma. Aku masih menunggu keempat adik perempuanku untuk memasuki alam dewa. Dia menyerahkan beban Gong Yimei padanya. Petik 2. Saudari guru pergi ke suatu tempat di luar dunia, dan saudara laki-laki kedua pergi ke medan perang pesawat. Saya tidak ingin tinggal di sekolah 10.000 Fa, dan menyia-nyiakannya. Masih ada 100 tahun tersisa di medan perang pesawat. Saya ingin memanfaatkan sisa waktu untuk melakukan perjalanan ke medan perang pesawat untuk melihat apakah saya dapat memiliki kesempatan sendiri dan membiarkan diri saya melangkah lebih jauh. Yang Yuchen mengatakan pikirannya, dia tidak berniat menjadi penguasa istana sekolah 10.000 Fa. Dan ini adalah apa yang tidak pernah dia tunjukkan dengan penguasa istana dari sekolah 10.000 Fa di depannya. Subili mendengar kata-kata itu, murid-muridnya sedikit menyusut. Maksudmu, jika kali ini keempat adik perempuanmu keluar dari tanah pencobaan Tuhan dan melangkah ke alam dewa, kamu akan meninggalkan istana 10.000 hukum. Iya, Yang Yuchen mengangguk. Alasan keberadaan medan perang pesawat tidak jelas bagi orang lain, tetapi Tuan Istana, Anda dan saya tahu dengan baik. Saya tidak ingin menyia-nyiakan 100 tahun terakhir. Di luar dunia, aku tidak sabar menunggu 9.000 tahun. Kata Yang Yuchen. Benar saja, aku masih tidak mengerti apa yang kalian pikirkan para jenius. Subili menghela napas, baik, saya tidak akan membicarakannya lagi di masa mendatang. Jika Anda mengatakan ini sebelumnya, saya tidak akan memaksa Anda. Setelah Subili membicarakannya, dia masih sedikit tidak bisa berkata-kata. Nak, tidak bisakah kamu menjelaskannya sebelumnya? Anda mengatakannya sejak lama, dan saya tidak akan menatap Anda seperti menangkap bebek di rak. Bukannya aku tidak mengatakannya sebelumnya. Yang Yuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah peraturan istana bagian dalam dan saluran pertama, yang membuatku harus melakukan ini. Aku tidak bisa pergi tanpa para dewa mengambil alih istana bagian dalam. Jika aku pergi tanpa otorisasi, aku melanggar aturan istana bagian dalam. Saat saudari Tuan kembali, aku akan dimintai pertanggungjawaban. Istana Wanfa. Teleportasi Array of God Trial. Akhirnya, di bawah tatapan satu demi satu sosok secara bertahap muncul. Ini Nisang Fengge Tianjiao, Zhang Tianjiao. Itu Murong Haitang dari Sekte Dewa Biarawan. Yuan Fu dari Shenzong Yuan juga telah keluar. Ini adalah... Ketika sosok-sosok itu muncul satu demi satu, banyak orang yang mengenalinya, terutama yang memiliki kekuatan yang sama, dan segera bertanya apakah pihak lain punya terobosan. Mereka perlu membalas berita itu kembali ke sekte untuk pertama kalinya. Menunggu pendatang baru ini untuk berkomunikasi sendiri-sendiri, saya masih belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penintaannya. Lagi pula, ketika mereka baru saja keluar, terpengaruh oleh lingkungan sekitar, mereka mungkin tidak langsung berpikir untuk melaporkan kepada kekuatan di belakang mereka. Duan Lingtian keluar, dan kakak perempuannya, Lang Chunyuan. Ketika dua siluet pria dan wanita muncul di depan semua orang, perhatian semua orang tertuju pada keduanya secara kebetulan. Sekarang muncul, itu adalah Duan Lingtian dan Lang Chunyuan. Pada saat ini, temperamen kedua orang telah berubah drastis dibandingkan sebelum mereka masuk. Bahkan penonton yang pernah melihat mereka di masa lalu juga telah memperhatikan perubahan halus yang terjadi pada mereka. Rasanya mereka berbeda. Aku juga punya perasaan ini. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang berbeda.
Temperamennya berbeda, apalagi, sepertinya berbeda. Pada saat ini, Yun Mengshan, wakil penguasa istana dari Istana Sekolah 10.000 Fa, yang sedang duduk di teleportasi Eye of the Trial of Gods, selalu terlihat tenang, dan warnanya juga berubah dalam sekejap. Kemudian, dia melihat ke arah Lang Chunyuan dan menghela nafas panjang. Di dalam istana, ada bibit yang bagus. Selamat telah melangkah ke alam para dewa. Berbicara tentang nanti, Yun Mengshan berdiri dan sedikit melengkungkan tangannya ke arah Lang Chunyuan. Melangkah ke alam para dewa juga berarti bahwa Anda telah benar-benar melangkah ke tahap yang kuat di tanah Suangang. Bahkan, di mata penguasa-penguasa dewa di tanah Suangang, hanya mereka yang telah melangkah ke alam dewa Funiti yang dianggap kuat. Di bawah para dewa, semuanya adalah semut. Dengan pembukaan Yun Mengshan, pemandangan yang bising tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dewa, detik berikutnya, semua orang kembali ke akal sehat mereka satu demi satu, dan sambil menghirup udara, mata mereka tertuju pada sisi Duan Lingtian. Jatuh di tubuh Lang Chunyuan. Serigala Chunyuan ini, telah melangkah ke alam dewa. Ya Tuhan, umurnya kurang dari panjang, Tuhan. Ini bahkan lebih mempesona daripada wakil kepala istana yang Yuchen. Wolf Chunyuan, keluar dari tanah pencobaan Tuhan dan memasuki alam kedaulatan Tuhan, mengejutkan kuartet. Di bawah latar belakangnya, Zhang Tianjiao dari Nexiang Fengge telah melangkah ke alam Kaisar Dewa Atas. Dewa Biara mengajari putra Murong Haitang untuk melangkah ke alam Kaisar Dewa Atas, serta jenius dewa kelas berat lainnya. Memasuki alam Kaisar Dewa Atas, mereka semua tampak gerhana, tidak perlu disebutkan. Bahkan Duan Lingtian, yang berdiri di sisinya dan mencapai pencapaian yang sama menakjubkannya, untuk sementara diabaikan. Kali ini, tempat Duan Lingtian memasuki persidangan Tuhan awalnya hanya Kaisar Atas. Tapi sekarang, ketika dia keluar, dia sudah menjadi Kaisar Dewa Atas. Namun, tidak ada yang memperhatikan. Saat wakil Istana Akademi Wanfa, Yun Mengshan, berbicara, mengatakan bahwa Lang Chunyuan telah memasuki alam dewa, untuk sesaat, apakah itu sekelompok orang yang menonton atau sekelompok orang yang baru saja keluar bersama Duan Lingtian dan Lang Chunyuan, mata tertuju pada tubuh Lang Chunyuan. Bahkan Duan Lingtian, Anda telah terpengaruh oleh semua orang, dan Anda tanpa sadar melirik kakak perempuan keempat Lang Chunyuan tidak jauh dari situ. Kakashi, apakah kamu sudah memasuki alam Dewa Tengah? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. 2 tahun lalu, di tanah pengadilan para dewa, dia dipisahkan dari kakak perempuan keempat Lang Chunyuan, dia pergi ke Yinyuan Tianzong, dan kakak perempuan keempatnya pergi ke Hanshan Tianqi. Pada saat itu, Namong Chei, penguasa Hanshan Tianqi, berjanji kepada keempat kakak perempuannya bahwa ketika dia tiba di Hanshan Tianqi, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya memasuki alam Dewa Tengah, dan baru kemudian dia harus secara resmi memasuki gerbang Hanshan Tianqi. Belum, adapun Lang Chunyuan, mendengar transmisi suara Duan Lingtian, dia segera menjawab dengan sedikit jengkel, Namong Chei itu tidak terlalu bisa diandalkan. Saya telah ke Hanshan Tianqi selama 2 tahun, tetapi sumber daya telah banyak dikonsumsi, dan juga ada berbagai cara untuk meningkatkan kultivasi, tetapi 2 tahun masih terlalu singkat. Petik 2. Saya telah berulang kali mendesak, dan Namong Chei juga dengan belak-belakan mengatakan bahwa Hanshan Tianqi telah mencoba yang terbaik untuk membantu saya secepat mungkin, tetapi itu masih akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Jadi, aku hanya 2/3 jalan bagi dewa yang lebih rendah untuk pergi ke Dewa Tengah. Bagaimanapun, kebijakan Namong itu tidak dapat diandalkan, Hanshan Tianqi tidak dapat diandalkan. Kalau tidak, jika aku keluar kali ini, aku akan bisa melawan saudara ketiga. Ketika Lang Chunyuan membicarakannya nanti, tidak ada kekurangan keluhan. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia terdiam beberapa saat, hanya merasa bahwa keempat kakak perempuannya terlalu rakus. Dalam 2 tahun, banyak kemajuan, lumayan. Hanshan Tianqi itu, mungkin melakukan segalanya untuk melatih keempat kakak perempuannya. Sekarang kakak senior si pergi tiba-tiba, orang-orang di Hanshan Tianqi harus muntah darah. Salah, segala sesuatu di Hanshan Tianqi, dan bahkan tempat pengadilan Tuhan, diatur secara logis oleh yang terkuat, sejak kita keluar seharusnya tidak ada lagi. Petik 2. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan kakak tiga sebelumnya, setiap kali tanah pengadilan Tuhan dibuka, itu berbeda. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian merasa lega lagi. Dengan cara ini, Yinyuan Tianzong harus pergi. Duan Lingtian diam-diam berkata,
Memikirkan hari-hari saya di Yinyuan Tianzong selama 2 tahun terakhir, cukup nyaman, menikmati sumber daya Yinyuan Tianzong, hingga sebulan yang lalu, saya secara resmi memasuki Yinyuan Tianzong. Namun, setelah memasuki Yinyuan Tianzong, dua dewa besar dan pembangkit tenaga listrik Yinyuan Tianzong ingin menerimanya sebagai murid, memperdebatkan hal ini, dan bahkan membiarkannya membuat keputusan sendiri. Bahkan, ultimatum pun dikeluarkan. Untungnya, itu keluar, kalau tidak saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, sekarang, Yuan Tianzong yang tersembunyi itu, dan segala sesuatu di tanah pencobaan Tuhan, seharusnya tidak ada lagi. Berpikir tentang pengalaman di tempat persidangan para dewa, Duan Lingtian memiliki perasaan Nan Keimeng. Jika dia tidak banyak meningkatkan kultivasinya, dia akan berpikir dia benar-benar baru saja bermimpi. Adik kecil, kamu mendapat panen yang bagus di Yinyuan Tianzong, kamu semua adalah kaisar dewa tingkat tinggi. Pada saat ini, telinga Duan Lingtian juga mendengar suara saudari senior keempat Lang Chunyuan secara tepat waktu, tampaknya keempat kakak perempuan seniornya telah memeriksanya. Dewa sedang menyelidiki, dan tidak ada kejahatan, dia tidak menyadarinya. Konsolidasi kultivasi diri sendiri, tanya Lang Chunyuan. Dia tidak menyelidiki secara mendalam, kalau tidak dia bisa mengetahui apakah adik laki-lakinya telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya seorang kaisar dewa. Konsolidasi sebulan yang lalu, Duan Lingtian menanggapi, luar biasa. Lang Chunyuan mengagumi, saya tidak berharap Yinyuan Tianzong begitu dapat diandalkan. Saya tahu saya tidak akan pergi ke Hanshan Tianqi dan pergi langsung ke Yinyuan Tianzong. Saya pergi ke Yinyuan Tianzong, saya mungkin telah melangkah ke alam dewa tengah sekarang. Kata Lang Chunyuan. Kata-kata Lang Chunyuan membuat Duan Lingtian tidak berdaya dan tidak bisa berkata-kata. Four Sisters, bagaimana bisa sesederhana itu? Saya bisa menerobos karena saya telah memperoleh banyak hal di ngarai takdir, dan saya hanya seorang kaisar dewa. Kamu adalah dewa, dan mampu meningkatkan sebanyak itu hanya dalam 2 tahun sudah sangat dibesar-besarkan. Dia benar-benar merasa bahwa keempat kakak perempuannya terlalu menuntut Hanshan Tianqi. Menilai dari situasi saat ini, Hanshan Tianqi pasti tidak memiliki kepribadian yang tersembunyi, dan itu pasti merupakan usaha yang luar biasa untuk keempat kakak perempuannya. Wolf Chunyuan benar-benar melangkah ke alam para dewa. Para dewa yang berumur kurang dari panjang, luar biasa. Mulai sekarang, gelar wakil istana guru yang dari jenius nomor 1 di 10.000 sekolah hukum, aku khawatir itu akan diserahkan. Sebenarnya, tidak apa-apa bagi wakil istana tuan yang untuk mengeluarkan nama ini, karena ini adalah adik perempuannya. Begitu menakjubkan, Semua orang di sekitar mengagumi peningkatan tingkat kultivasi Lang Chunyuan, tempat persidangan para dewa, dan melangkah ke alam dewa, pemenang terbesar kali ini adalah dia. Apa alam para dewa? Namun, dalam menghadapi desahan dan seruan orang-orang di sekitar, Lang Chunyuan tampaknya tidak masuk angin, dan bahkan memiliki sedikit rasa jijik di kedalaman matanya, dia benar-benar tidak suka perasaan diawasi. Dia bukan monyet. Apa alam para dewa? Mendengar kata-kata Lang Chunyuan, banyak orang langsung tercengang, bukankah ini terlalu keras? Namun, pada saat berikutnya, Lang Chunyuan berbicara lagi, saya adalah kaisar dewa tingkat tinggi. Saya telah mengkonsolidasikan basis kultivasi saya. Saya hanya selangkah lagi dari alam para dewa, tempat pencobaan dan alam para dewa, itu normal, sesuatu yang tidak terduga. Petik 2. Daripada memperhatikanku, seseorang yang menghabiskan 3 tahun dan hanya melangkah dari alam kaisar dewa atas ke alam dewa, lebih baik lebih memperhatikan adikku. Berbicara tentang ini, Lang Chunyuan memandang Duan Lingtian, dan di bawah mata tertegun Duan Lingtian, berkata, 3 tahun yang lalu, sebelum adik laki-laki saya memasuki tanah percobaan para dewa, dia hanyalah kaisar atas. Dan sekarang, dia sudah menjadi kaisar dewa atas. Kemajuan ini, bukankah lebih baik dariku? Sekelompok katak di dasar sumur. Berbicara tentang nanti, Lang Chunyuan tersenyum dengan jijik, lalu membawa Duan Lingtian dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak sengaja, dengan sengaja mendorong tangan Duan Lingtian, dan pada saat yang sama memukul Duan Lingtian dengan sebuah pukulan. Detik berikutnya, kekuatan ilahi Duan Lingtian pecah. Hanya Duan Lingtian yang tahu bahwa kekuatan ilahinya sengaja ditarik oleh 4 saudara perempuan seniornya. Ketika kekuatan ilahi Duan Lingtian tersapu, kekuatan ilahi yang murni dan stabil itu tiba-tiba membuat penonton terdiam.
Pada saat ini, wakil master dari Istana Hukum, Gunung Yunmeng, juga berubah satu demi satu. Sebagai dewa tingkat menengah, ia memiliki perasaan spiritual yang lebih tajam daripada yang lainnya, dan ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ilahi Duan Lingtian jelas merupakan kekuatan seorang kaisar dewa tingkat tinggi dengan basis kultivasi. Seorang kaisar ilahi yang lebih rendah, setelah 3 tahun, melangkah ke alam kaisar ilahi atas, dan mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Pada saat ini, Yun Mengshan merasa seperti akan tercekik. Takut sampai mati lemas. Tingkat kemajuan ini, belum lagi 10.000 sekolah Fa, bahkan jika Anda melihat tanah Xuan Gang, dan bahkan sejarah kekuatan tingkat dewa raksasa di berbagai dewa publik, saya khawatir tidak ada yang mencapai tingkat ini. Terlalu dibesar-besarkan, menakutkan. Yang lain juga kembali sadar setelah beberapa saat, Duan Lingtian benar-benar berhasil menembus alam kaisar dewa atas. Ini terlalu dibesar-besarkan. 3 tahun lalu, itu hanya kaisar atas. 3 tahun kemudian, kaisar atas. Periode Lingtian ini adalah penjahat sejati. Astaga, dia tampaknya berusia kurang dari 3.000 tahun sekarang, kan? Kamu salah, dia berumur kurang dari 1.000 tahun sekarang. Pernahkah kamu mendengar berita yang telah tersebar dalam 2 atau 3 tahun terakhir? Seseorang menggunakan Pokong Sensuo untuk kembali ke pesawat tingkat yang lebih rendah, memastikan bahwa Duan Lingtian belum berumur 1.000 tahun. Tepatnya, Duan Lingtian berusia kurang dari 900 tahun sekarang. Raksasa, ... Awalnya Duan Lingtian berumur kurang dari 1.000 tahun, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya, sampai agama monarki turun ke bawah, dan menyebar dalam agama monarki, semakin banyak orang yang tahu bahwa Duan Lingtian berumur kurang dari 1.000 tahun. Sekarang, kebanyakan orang di 10.000 sekolah Fa sudah mengetahui hal ini. Itu karena mengetahui bahwa itu bahkan lebih mengejutkan. Bagaimana perasaanku, periode Lingtian ini mungkin berlawanan dengan langit di masa depan. Jika dia bisa tumbuh dengan lancar, apalagi dewa tingkat tinggi, mungkin hanya masalah. Waktu sebelum dia menjadi yang terkuat. Bagaimanapun juga, dia telah menguasai kendo dan prestasinya setara dengan mendapatkan izin untuk menjadi yang terkuat. Jika dia benar-benar menjadi yang terkuat di masa depan, sekolah 10.000 Fa kita, aku takut dia juga akan menjadi kekuatan tingkat dewa raksasa. Semua orang kagum, dan kebanyakan dari mereka kaget. Ada juga beberapa orang yang wajahnya berubah drastis. Orang-orang ini adalah penganut agama monastik. Satu demi satu, dikirim ke monarki. Tetua, kecepatan datang ke yang kuat, bawa kami kembali. Periode Lingtian telah memasuki alam kaisar dewa atas, jika kita kembali sendiri, kita mungkin tetap di jalan selamanya. Tetua, beritahu pemimpinnya dengan cepat. Duan Lingtian, seorang siswa dari sekolah 10.000 Fa, telah memasuki tanah percobaan para dewa selama 3 tahun, dari alam kaisar ilahi atas ke alam kaisar ilahi atas, dan telah mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Wakil Tuan, Duan Lingtian telah keluar, melangkah ke alam kaisar dewa atas, dan mengkonsolidasikan budidayanya. Wakil Tuan, periode Lingtian itu adalah monster. Jika tidak ada yang terjadi, kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari dewa biasa yang lebih rendah. Ketika Duan Lingtian dibawa pergi oleh Lang Chunyuan, dia terdiam beberapa saat. Keempat kakak perempuan ini, mereka tidak suka diawasi oleh orang lain dan menjadi fokus orang lain. Pikirkan dia suka diawasi dan menjadi fokus orang lain. Dia masih ingat ketika keempat kakak perempuan itu keluar bersamanya untuk pertama kalinya, mereka cukup iri ketika melihat mereka telah menjadi fokus mata orang dan fokus diskusi. Wanita, terlalu berubah-ubah. Adik kecil, ayo kembali. Aku baru saja mengirim pesan ke adik ketiga dan memintanya untuk kembali. Dia menerima panggilan dari saya dan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Sepertinya dia terkejut dengan promosi Anda dan saya di tanah pencobaan Tuhan. Tanpa diduga, kakak senior, dia juga punya hari ini. Adik kecil, kamu harus bekerja keras. Sekarang, dengan 5 orang di istana dalam kita, kamu adalah satu-satunya yang telah jatuh ke alam dewa. Ketika Lang Chunyuan kembali ke istana bagian dalam, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat ketika dia mendengar kata-kata terakhir Lang Chunyuan. Apakah kamu mahal? Bandingkan ini dengan saya, permisi. Namun, Duan Lingtian tidak mengatakan apapun. Duan Lingtian akhirnya tidak bisa menahannya sampai dia kembali ke istana bagian dalam dan mendengar bahwa Lang Chunyuan masih menyebutkan ini.
dan nada para tetua mendidik generasi yang lebih muda. Kakak keempat, aku belum berumur 900 tahun. Singkatnya, Lang Chunyuan tiba-tiba bergumam, aku lupa, umurmu kurang dari 900 tahun, ya. Pada saat ini, telinga Duan Lingtian akhirnya bersih. Namun, tidak lama setelah dibersihkan, saudara senior ketiga Yang Yuchen kembali. Ketika Yang Yuchen kembali, dia tidak berada di depan Lang Chunyuan untuk pertama kalinya, tetapi di depan Duan Lingtian. Setelah jeda, dia berseru, luar biasa. Dalam 3 tahun, saya pergi dari alam Kaisar Dewa Atas ke alam Kaisar Dewa Atas. Yang lebih langka lagi adalah saya telah mengkonsolidasikan basis kultivasi saya. Adik kecil, sejak munculnya tanah percobaan dewa, kamu mungkin orang yang paling meningkat di dalamnya. Yang Yuchen menghela nafas dan berkata, baru saja aku mendengar kakak keempatnya berkata bahwa adik laki-laki kecil ini telah melangkah ke alam Kaisar Dewa Atas dan telah mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Dia benar-benar terkejut. Saya berlari kembali untuk pertama kalinya. Setelah konfirmasi, saya kaget dan mata saya rumit. Tampaknya dia benar-benar mengambil benih yang bagus untuk istana bagian dalam. Bibit yang begitu baik ditakdirkan untuk tidak tinggal di sekolah Wanfa untuk waktu yang lama, dan sulit untuk diikat oleh garis dalam istana. Sepertinya adik perempuan keempat harus duduk di barisan dalam istana untuk waktu yang lama sampai garis istana dalam menggantikan adik laki-laki. Para dewa muncul kembali. Petik 2. Yang Yuchen diam-diam berkata, tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini, jika tidak, adik perempuan keempat di sebelahnya tidak akan setuju. Beruntung, Duan Lingtian tersenyum sedikit, sejauh kekuatanku saat ini, jauh di belakang kakak senior ketiga. Apa yang dibandingkan dengan saya? Yang Yuchen menggelengkan kepalanya, aku seusiamu, dan aku bahkan tidak bisa menyamai salah satu ekormu. Bahkan kakak perempuan paling luar biasa di antara kakak dan adik senior kita tidak sebaik Anda di usia Anda. Duan Lingtian, ini bukan pertama kalinya untuk mendengar Yang Yuchen menyebutkan bakat dari kakak perempuan senior, dan kedengarannya lebih dilebih-lebihkan daripada kakak perempuan keempat Lang Chunyuan, 3 senior, kakak perempuan senior di usia kakak perempuan keempat, apakah mereka telah melangkah ke alam dewa? Menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, Yang Yuchen terkejut pada awalnya, dan kemudian tersenyum tipis. Tuan Suster pada usia suster keempat, sudah menjadi dewa yang lebih rendah yang telah membunuh banyak dewa tingkat menengah. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, hatinya bergetar. Kakak, apakah itu sangat berlawanan dengan langit? Adik kecil, aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior, jaraknya terlalu besar. Pada saat ini, Lang Chunyuan juga mulai menggelengkan kepalanya, dan ketika dia menyebut kakak senior, warna fanatik muncul di matanya, seperti kipas kecil. Sister Si, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Yang Yuchen tersenyum dan berkata, setidaknya, kamu lebih baik daripada saudara ketiga dan aku dan saudara kedua. Untungnya, ada adik laki-laki di istana bagian dalam, atau yang lainnya, aku dan adik laki-laki kedua adalah 2 laki-laki, di depanmu dan 2 wanita, benar-benar tidak ada cara untuk melihat orang. Dalam hal bakat dan kecerdasan, menurut Yang Yuchen, di antara 5 orang di dalam istana, junior kecil ini jelas yang pertama. Kedua, itu adalah Master Sister. Yang ketiga adalah Suster junior keempat. Adapun yang keempat, itu dia. Bagian bawah adalah saudara kedua. Sebelum dia, saudara laki-laki kedua Hong Yifeng, bertanggung jawab atas baris pertama istana dalam. Kakak perempuan Tuan tidak pernah secara resmi mengendalikan baris pertama dari istana dalam, dan pada dasarnya tidak pernah muncul di depan orang-orang dari 10.000 istana hukum. Hanya sedikit orang yang mengenalnya, ada. Oleh karena itu, semua orang mengatakan bahwa bakat Yang Yuchen bertentangan dengan langit, dan dia adalah seorang penjahat jenius yang tidak pernah keluar dari 10.000 sekolah hukum. Sampai saudari muda keempat Lang Chunyuan muncul, banyak orang berkata bahwa bakat dan persepsi saudari muda keempat Lang Chunyuan tidak lebih lemah darinya, dan bahkan mungkin melampauinya. Tentu saja, dia tahu bahwa setelah perjalanan pengadilan para dewa ini, nama penjahat pertama dalam sejarah sekolah 10.000 Fa akan jatuh pada adik laki-lakinya Duan Lingtian tanpa kecelakaan. Little Junior Brother luar biasa. Lang Chunyuan bersenandung, namun, betapapun hebatnya, dia juga junior kecilku. Adik kecil, kamu akan lebih baik dari saudara perempuan keempat di masa depan, tapi kamu harus menjaga dengan baik saudara perempuan keempat. Lang Chunyuan memandang Duan Lingtian dengan nada suara sesepuh.
Padahal, di usianya, sesepuh Duan Lingtian memang sudah lebih dari cukup, namun terlihat seperti perempuan, rasanya aneh secara visual. Namun, Duan Lingtian sudah terbiasa, itu wajar. Siapapun yang berani menggertak kakak senior keempat akan bermasalah denganku. Aku tidak akan melepaskannya. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Lang Chunyuan tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum, merasa bahwa dia tidak melukai adiknya dengan sia-sia. Adik muda, kakak empat, ceritakan tentang pengalamanmu di tanah pencobaan Tuhan. Dalam keadaan normal, Yang Yuchen tidak akan terlalu penasaran. Namun kali ini, peningkatan level kultivasi adik juniornya Duan Lingtian memang sedikit dibesar-besarkan, sehingga membuatnya sulit untuk menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, menanyakan adik laki-laki keempat Lang Chunyuan, sebenarnya itu hanya kebetulan, khawatir pihak lain hanya akan bertanya pada adik laki-laki junior itu, bukan dia, dan karenanya cemburu. Jika bisa, dia tidak ingin membuat jengkel nenek bibi kecil ini. Lagi pula, selanjutnya, aku akan membujuknya untuk menggantikannya dan memimpin istana dalam. Dia berencana untuk pergi ke medan perang. Aku akan bicara dulu, Duan Lingtian baru saja akan berbicara, Lang Chunyuan telah mengambil langkah pertama, tetapi Duan Lingtian hanya tersenyum sedikit ketika dia melihat ini, dan kemudian dia dengan sabar menatap kakak senior keempat, menunggunya untuk mengatakan pengalamannya setelah memasuki tempat pencobaan Tuhan. Tentu saja, ada beberapa hal yang dia ketahui. Misalnya, keempat kakak perempuan senior ini pergi ke tanah pengadilan para dewa, kerajaan dewa terbang di benua surga selatan, dan membantai semua kaisar dewa tingkat tinggi di kerajaan para dewa. Hal ini menurutnya sangat berbahaya. Untungnya, kakak perempuan keempat baik-baik saja. Untuk contoh lain, dia juga tahu apa yang terjadi setelah dia bertemu dengan empat kakak perempuan seniornya selama pertempuran untuk kerajaan Tuhan di Destiny Canyon. Ketika tiga orang di istana bagian dalam sedang mengobrol, dan suasananya lembut, berita bahwa Duan Lingtian telah memasuki ranah Kaisar Dewa Atas juga tersebar di 10.000 sekolah hukum. Untuk sesaat, sekolah Wanfa terkejut. Seorang Kaisar Dewa tingkat tinggi, hanya butuh 3 tahun untuk melangkah ke alam Kaisar Dewa tingkat tinggi, dan dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan basis budidayanya. Apa artinya ini? Itu berarti lawan akan berlari langsung ke alam dewa selanjutnya. Dan ketika sekolah 10.000 Fa berguncang naik turun, semua kekuatan tingkat dewa kelas berat di sekolah 10.000 Fa juga menerima berita ini pada saat ini. Banyak orang yang menerima berita ini menganggap hal itu mustahil untuk pertama kalinya, itu adalah berita palsu, bahkan mereka tidak melaporkannya untuk sementara waktu. Mereka tidak percaya itu benar sampai mereka memastikannya lagi dan lagi. Lalu Duan Lingtian dari 10.000 sekolah hukum, apakah dia begitu jahat? Aku tahu dia adalah penjahat yang sangat jahat, aku harus pergi ke Sekte Matahari Murni dari rumah Dongling dan mengundangnya ke sekte kita. Melewatkan, sepertinya ada banyak konflik dengannya, kali ini, aku khawatir aku tidak bisa duduk diam, kan? Sekte Monarki mungkin mengambil inisiatif untuk meminta perdamaian. Bagaimanapun, periode Lingtian ini terlalu mempesona. Sekarang, mungkin itu bukan ancaman besar bagi Sekte Monarki, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa ancaman itu tidak akan besar di masa depan? Beri Duan Lingtian cukup waktu untuk menjadi yang terkuat. Rasanya ini hanya masalah waktu. Orang-orang dari kelas berat besar semuanya ketakutan setelah mengetahui tentang panen Duan Lingtian di tanah percobaan dewa. Sebagai salah satu kekuatan kelas berat di tanah Xuangang, Sekte Dewa Biarawan juga menerima berita tersebut. Setelah menerima berita tersebut, pemimpin Sekte Monarki segera menghubungi wakil pemimpin lainnya kecuali Lu Tianfeng. Keputusan dikirim untuk menangkap Lu Tianfeng dan dipenjara. Jika tidak ada cara untuk tumbuh besar di Duan Lingtian dan mencari kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian di masa depan, setelah Duan Lingtian tumbuh dewasa, dia mengirim Lu Tianfeng untuk melampiaskan amarahnya kepada Duan Lingtian. Tentu saja, jika tidak ada kesempatan untuk membunuh, mereka tidak akan dengan mudah bergerak. Setelah pihak lain bertahan, mereka pasti akan terus mati bersama Dewa Raja di masa depan. Sekarang, hanya Lu Tianfeng yang sangat membenci satu sama lain. Namun, ketika pemimpin monarki dan yang lainnya ingin diam-diam menangkap Lu Tianfeng, wakil pemimpin agama monastik, mereka menemukan bahwa pihak lain telah meninggalkan agama monastik terlebih dahulu.
Bukan karena seseorang telah memberitahunya sebelumnya bahwa monarki telah memutuskan untuk menargetkannya, tetapi dia memilih untuk pergi segera setelah menerima panggilan dari seseorang dari sekolah 10.000 fa. Dia tahu apa arti berita itu. Seorang kaisar dewa tingkat tinggi yang berusia kurang dari 1000 tahun dan telah mengkonsolidasikan basis budidayanya, dia tahu betapa besar potensinya. Bahkan di tanah Suangang, dan bahkan dalam sejarah berbagai alam dewa, tidak pernah ada monster di usia ini yang telah mencapai pencapaian seperti itu. Dia bahkan menebak bahwa setelah berita itu sampai ke pemimpin monark mereka, dia akan menjadi sasaran dan dimanfaatkan. Jadi, dia kabur lebih awal. Sial, bagian Lingtian itu bahkan tidak mati di dalam, tidak hanya dia tidak mati, tapi ada peluang besar. Dalam 3 tahun, dari Kaisar Dewa Atas hingga Kaisar Dewa Atas, jika dia mengatakan bahwa tidak ada petualangan besar, dia tidak akan mempercayainya.